Joyoboyo itu belajar mendapatkan ramalan-ramalan itu yang kemudian disampaikan, disusun. Oh gitu. Dapat informasi-informasi ya? Ya, ada informasi-informasi. Bahkan ada yang mengatakan, saya baru saja entah beberapa waktu yang lalu itu ada yang mengatakan bahwa ramalan Joyoboyo itu terjemahan dari suatu kitab-kitab tertentu. Kira-kira 5 tahun yang akan datang ini bagaimana? Setelah kayak peta politik kan udah tahu tuh kadang. 5 tahun yang akan datang kayak 10 tahun yang akan datang bagaimana? Sekarang yang calon siapa, nanti yang jadi siapa itu bisa diprediksi loh. Nah kira-kira Demak jadi siapa? Nah, soalnya kan setiap hal gue mesti ono sesuatu negatif gak enak ya. Sebagai gambaran misalkan wong urung kerja ya menderita, ada penderitaan nih, kan di duit. Kerja ya menderita, kesel. Kawin menderita, ngopeni wong. Urung kawin ya menderita, jomblo, gak bisa ngetapoli. Sepi. Kan gitu kan? Sepi ya. Jadi kan setiap hal orang kan mesti kayak ngono, makanya ketika ana ramalan ki dikait-kaitkan kayak ngono, hubung-hubung. Nah, Joyoboyo menurutmu apa iso dibandingke karo ramalan bintang? Beda sih. Oh beda ya? Beda. Ngomong persepsi masalah ramalan Joyoboyo ya. Joyoboyo itu dari segi ramalan ini sekian persennya akurat. Kenapa? Karena jelas banget ngono loh. Contoh ketika ada kata-kata tanah Jawa kalungan bumi. Kalungan wesi. Nah, kalungan wesi. Itu kan jelas tuh, kalungan wesi kan jelas. Rel gitu ya. Rel kan. Itu kan jalur kereta api. Terus kereta melaku tanpa jaran itu kan jelas, bukan kata-kata sing rancu atau kata-kata sing seperti di ramalan bintang. Kalau di ramalan bintang itu beda banget. Ramalan bintang ini modele menyebutkan hal positif dan negatif dalam setiap ramalannya, dan itu pasti terjadi pada setiap orang. Jadi sebenarnya wong ampuh ya ono tenan. Ada. Wong ampuh ono tenan. Ada. Nek iki dikaitkan misalnya zaman-zaman Nabi. Ada nggak zaman Nabi orang yang iso lihat masa depan? Atau sahabat Nabi yang ngerti masa depan? Iya. Ada, tapi bukan sejenis ramalan. Terus? Tapi itu merupakan mukjizat atau karomah. Oke lah, contohnya siapa? Contohnya ngeramal apa lah? Atau lihat apa lah gitu? Sayyidina Umar waktu berkhutbah tiba-tiba berteriak di mimbar khutbah, mengingatkan pasukan yang sedang berperang di sana, di lain tempat, di jauh tempat. Kalau itu bukan ramalan, itu kan real time saat itu ya? Iya, udah melihat. Nah terus contoh hadis-hadis akhir zaman. Nah itu juga ramalan nih berarti ya? Seperti ramalan gitu, tapi itu kan berdasarkan wahyu kan. Bener. Kenapa ada hadis begini, bunyinya gini, sayati zamanun ala ummati kan, akan datang suatu masa bagi kaumku kan ngono toh, atau bagi umatku. Itu redaksinya seperti itu, berarti kan itu seperti ramalan. Iya, ramalan tentang Israel, Bani Israel, terus ramalan surga dan neraka. Nah itu sebenarnya ketika Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj itu dulu ketika ketemu orang-orang yang masuk neraka, dan itu melihat masa depan apa pada saat itu? Melihat saat itu sih. Saat itu. Berarti ini ada dong yang ada di neraka, di surga dan neraka? Ada. Dan sudah ada. Bukankah surga neraka baru terjadi setelah kiamat? Enggak. Oh enggak tuh. Beda. Nah, terus gitu. Jadi gini, kalau kita sudah pernah belajar di kisah-kisah, kalau kita baca di kitab-kitab apa itu, contoh ini, aku waktu baca di Durratun Nasihin, ketika Nabi Idris ingin ke surga, syaratnya kan harus terus ngincipi pati, biasanya ngincipi pati. Nah, ketika Israel mau mencabut ngincipi ya sidik air. Akhirnya beliau kan tidak wafat saat itu kan, karena ngincipi tok.
Akhirnya ketika main ke surga, diajak keluar, diceritakan bahwa sandalnya ditinggal di dalam kan. Berarti Ya. memang sudah ada di situ. Itu bukan cita-cita jenaka enggak, Pak? Bukan. Itu emang ada di kitab ya. Bahkan sekarang itu masih dipercaya kalau Nabi Idris ada Masih di sana. masih ya di sana. Dan masih bisa berkeliaran. Itu beda lagi, yang berkeliaran beda lagi loh. Oke. Berkeliaran beda lagi. Oke. Berarti surga dan neraka sudah real, sudah ada dan orang yang menikmati itu yang terisam sudah ada. Sudah. Nah, itu dari apa kan? Terus keterangannya sing ngomong ini setelah akhirat baru ada hisab, terus masuk neraka, masuk surga. Itu ada proses sebenarnya. Ada proses yang memang sudah berjalan. Nah, itu dari makhluk apa? Sebelum manusia di bumi iki apa piye? Ya mungkin gambaran-gambaran lah. Gambaran-gambaran. Jadi gini, kalau surga neraka sudah ada. Cuma yang ada di dalamnya itu bukan real, karena real artinya real gini, real manusia yang hidup di dunia itu yang karena yang meninggal kan harus nunggu di alam barzah, nunggu di bangkit. Nah, terus yang di sana real siapa? Yang di sana seperti gini, kalau kita nonton teater, ya, para aktor-aktor itu. Apa ya namanya? Trialnya? Ya, seperti itu. Jadi surga neraka sudah ada dan ditrialkan. Kalau sudah ada memang iya, karena surga kan mulai Nabi Adam sudah ada. Iya. Dan ketika itu iblis kan ngomong kenapa harus turunkan nang bumi nih ngomongin manusia ini isone cuma ngocar-ngacir tok. Berarti sebelum itu kan juga ada manusia. Peradaban sudah ada. Nah, apakah itu yang dihisab sekarang di sana gitu? Bukan. Ya? Manusia yang bukan manusia. Artinya mungkin gini. Ini yang kalau kita omongkan itu bisa sejalan dengan teori Charles Darwin atau teori evolusi kan. Itu sebenarnya gini. Bukan manusia sejenis Nabi Adam, bukan. Temuan-temuan Charles Darwin itu adalah makhluk-makhluk sebelum Nabi Adam yang tidak memiliki akal yang sempurna gitu loh. Berarti kalau dikatakan bahwa kitab suci adalah kitab ramalan? Boleh juga. Boleh kan? Boleh. Aku ada jawaban. Jadi gini, ramalan-ramalan seperti ramalan dari kitab Joyoboyo itu sebenarnya sudah bukan asli ramalan dari Joyoboyo, bukan asli, karena Joyoboyo itu belajar mendapatkan ramalan-ramalan itu yang kemudian disampaikan, disusun. Oh gitu. Dapat informasi-informasi ya? Ya, ada informasi-informasi. Bahkan ada yang mengatakan, saya baru saja entah beberapa waktu yang lalu itu ada yang mengatakan bahwa ramalan Joyoboyo itu terjemahan dari suatu kitab-kitab tertentu. Dan mungkin ya benar dapat informasi dari beberapa orang sakti yang lain, saya juga nggak tahu ya. Ya benar juga kalau dia merangkum karena ramalan beberapa ramalan. Atau dari terjemahan suatu kitab, karena ada yang mengatakan bahwa itu adalah... Tapi kitab sendiri itu kan ya karangan manusia kan. Iya. Nah, ya kan aslinya kan tetap dari informasi yang lain. Nah terus kalau sekarang kalau dikaitkan sama dukun-dukun ya, ini bukan dukun cabul sama dukun apa? Penipu ya. Dukun sing emang Jawa. Benar, dukun. Orang Jawa pinter namanya dukun lah gitu loh. Aslinya jangan dukun. Dukun memang konotasinya ini sekarang orang oke ya. Suhu boleh dibilang suhu. Suhu itu kan bahasa Cina ya. Suhu itu kan guru. Guru ya. Nah, mungkin dari orang-orang dulu itu atau dukun-dukun yang dulu ramalannya apakah memang bisa dipercaya? Dukun kadang kan ngeramal, omahmu iki kudune madhep ngalor, harusnya enggak. Kok ini madhep ngidul, harusnya ngadep ngalor soalnya. Kalau itu maksudnya bukan ramalan sih. Itu bukan ramalan. Itu karena Titan gitu. Jadi masuknya ke primbon. Ya, Titan itu gini. Mereka semacam apa ya, niteni atau survei kejadian lah, survei kejadian. Rata-rata jika seperti ini akan terjadi gini, rata-rata. Jadi mengambil nilai-nilai peluang kejadian. Pakai matematika. Iya, matematika aslinya. Berarti ada pemrograman jika ini maka ini kecenderungan ini keluar ini. Seperti itu. Iya, jadi sudah ada input datanya, ibaratnya gitu. Database-nya sudah ada. Betul. Dan itu logis sebenarnya kok. Ya masuk lah, database sudah ada, tinggal logis menerjemahkan kan. Dia tinggal pinter-pinter
codingnya. Tiga ini maka ini. Gitu. Dan ada kitabnya. Memang kalau zaman dulu pakai komputer ya cepat naik. Dan orang-orang Jawa yang yang bikin primbon itu pinter ilmu tabulasi itu, pentabelan. Jadi mereka bikin tabel Jawa. Kalau ramalan sama terawangan beda ya? Terawangan beda. Itu kan kayak ngeramal juga tuh, nggak ada data. Kalau terawangan itu melibatkan unsur gaib. Jadi mereka membuat visualisasi. Melibatkan makhluk gaib. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Bisa dipercaya? Kalau untuk percaya mungkin karena antara benar dan tidaknya itu terkadang juga persenannya masih 50-50 atau banyak nggak oke-nya. Kalau sekarang kita ngomong dari sudut pandang agama sudut pandang agama. Sing sapa wonge teko nggone tukang bedek. Tukang nebak, tukang ramal, 40 hari sholatnya tidak diterima kan gitu. Makanya itu sudah dilarang. Jadi untuk artinya mempercaya itu kan keyakinan itu tidak boleh lah. Gitu. Artinya keyakinan larangan itu. Berarti ramalan Jayabaya kita haram dong untuk mempercayai. Konteksnya beda sih. Kita ngomong konteksnya beda. Karena ramalan itu dengan bedek, prediksi atau dikatakan juga itu terawangan itu udah beda. Ramalan dengan terawangan itu beda. Kalau ada data berarti prediksi. Iya. Jayabaya itu ada data enggak kira-kira? Nah, makanya tadi kan informasi yang didapat kemudian disusun menjadi suatu ramalan. Iya. Berarti kan prediksi namanya ya. Berarti ini prediksi. Tak kasih contoh aja lah. Kasih contoh. Di salah satu kitab itu ada namanya kitab hadis Jayabaya. Tapi bukan Jayabaya Jawa bukan. Kitab hadis Jayabaya. Di situ diceritakan seorang ayah pergi merantau atau berkelana untuk mengumpulkan hadis-hadis akhir zaman yang kemudian dia kembali jadikan oleh-oleh kepada anaknya. Akhirnya saking senangnya anaknya itu dalam bahasa Arab itu mengatakan ja'a abuya. Telah datang bapakku kan gitu. Maka di situ akhirnya disingkat menjadi Jayabaya gitu, dimudahkan dalam baca. Nah di dalam kitab itu tadi yang hadis-hadis yang tak sebutkan tadi ada hadis Rasulullah yang zamanun ala umati tadi yang redaksinya seperti itu. Akan datang suatu masa kepada umatku kejadian seperti ini bla 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 bla. Itu dirangkum dalam satu kitab ada. Makanya kalau diomongkan itu antara ramalan itu yang seperti apa gitu. Makanya ramalan yang berdasarkan wahyu itu ya ramalannya Nabi berdasarkan wahyu. Bisa dipercaya ya. Kan ada juga yang mengatakan, saya pernah nonton satu kajian itu ada ulama Timur Tengah yang mengatakan kalau tua mau ke negara mana bilang ke Indonesia karena Indonesia itu negara yang akan kaya gitu kan. Dia juga nggak tahu itu ramalan dari mana kan. Mungkin dapat informasi juga kan. Kan nggak ngerti kan. Entah informasi langit, ilmu gaib kan nggak tahu. Tapi memang banyak orang-orang yang kadang itu kayak gitu. Kalau dari redaksi Islam apa ono sing jenenge nembus ruang dan waktu? Nah, Isra Mi'raj? Ada ya berarti. Enggak. Oke lah itu Nabi maksudnya. Selain Nabi bisa ada enggak kira-kira? Aku belum dapat informasinya itu. Tapi logikanya kalau Nabi bisa, ya udah tahu. Karena gini ya, aku kadang mikirin loh. Menungso itu kan kadang dianggap kayak remeh ora iso apa-apa ya. Tapi saya lihat ceritanya Nabi Sulaiman itu yang sing memindahkan kerajaan itu ya. Iblis sih? Jin ya. Jin paling sakti. Paling sakti aja kalah karo manusia sing iso yang diberikan Alkitab kan gitu. Iya. Artinya dia memiliki ilmu kan. Iyalah makanya. Nah, ilmunya itu ilmu sejenis fisika ataukah fisika kuantum ataukah metafisika, kita kan juga tidak tahu. Ya mungkin tak terjemahkan lagi ya, misalkan ada yang nggak ngerti kan di situ kan pengen memindahkan kerajaan apa namanya? Istanane. Ratu Bilqis ke suatu daerah lah. Nah itu kan kayak bukan sayembara ya. Teman-temannya disuruh siapa sing iso mindahke gitu. Nah, yang paling gembor kan
jin itu kan. Jin apa namanya itu namanya? Jin apalah namanya saya lupa. Iya, lupa. Nah itu katanya bisa memindahkan cukup 1 hari ya, kalau nggak salah ya. Atau 1 jam atau satu apa ya. Pokoknya ada ininya ya. Tapi yang manusia yang satu lagi itu ngomong, saya akan memindahkan, memejamkan mata sebelum melihat lagi sudah pindah. Tapi kalau diterjemahkan dengan logika maupun rumus apapun yang kita ketahui saat ini ya, matematika mau kuantum mau apapun, tidak mungkin. Kecuali bisa menembus ruang dan waktu itu loh tadi tak omong. Mungkin pada saat itu sudah ada teknologi mesin waktu. Nah, soalnya pindah ke sana ki secara fisik diangkat pakai helikopter pakai apa ya butuh waktu. Iya. Tapi ketika bisa menembus ruang dan waktu, ruangnya ini ke sana dan waktu sudah berhenti atau apalah saya nggak tahu, itu bisa. Artinya kan kalau ada cerita itu kan manusia sudah berpikir saat itu keilmuannya ya sudah ada, sudah secanggih itu. Kalau kita ngomongnya secanggih, tapi ada orang yang ngomong nggak canggih, segoib itu. Iya segoib karena kita belum tahu rahasianya, maka goib. Ya goib karena nggak tahu nggak jelas. Iya. Kan? Segoib itu. Kalau kita tahu ilmunya itu bukan lagi goib. Jadi manusia kalau punya ilmu, entah itu ilmu apapun itu, luar biasa sebenarnya. Bahkan diperlihatkan lebih tinggi daripada jin yang memang nggak kelihatan gitu. Manusia yang wujud kelihatan kasar kayak gini ternyata masih gini. Berarti balik lagi ke ramalan-ramalan tadi ya. Nah terus ada lagi Kang, misalkan populer zaman buntutan zaman dulu ya. Orang nggak tahu ngeramal atau apa di makam, tidur di makam, terus tiba-tiba keluar angka. Ini termasuk jenis apa nih? Prediksi? Ya itu pakai bantuan goib itu namanya. Nah itu apa? Istilahnya apa? Istilahnya ya ramalan bisa jadi atau bisa dikatakan itu ya semacam prediksi juga, cuma beda kan itu informasi goib. Tapi saat itu konon katanya itu sing nembus angka ya oke yang dari makam kuburan-kuburan itu. Padahal kalau sekarang kan ngerti lah ilmu-ilmu pemrograman bahwa sing peluang yang paling kecil ditembak orang di apa namanya itu? Ya, nomornya apa namanya? Dikeluarkan, akhirnya keluar karena dia pakai coding pemrograman. Namanya peluang kan dalam istilah itu. Kalau dulu kan masih pakai bola yang diputar itu kan keluar. Tapi saya nggak yakin pakai bola kan. Saat itu wis komputer. Produk-produk itu kan bukan bikinan orang Indonesia. Itu kan mungkin saat itu yang program yang sekarang kita bisa bikin sendiri mudah misalkan atau kita beli. Saat itu mungkin mahal luar biasa mungkin harganya tapi komputer sudah ada loh saat itu loh. Ketika tahun kita masih kecil buntutan sudah ada, itu tahun-tahun 2000-an itu komputer sudah ada kan? Ada 2000-an. Berapa? Kalau yang SD/SB legal loh yang legal itu tahun 86-an lah sudah ada. Lah, keluarnya komputer itu sudah ada itu. 86 sudah ada komputer, tapi komputernya bentuknya udah gede. Masih gede lah, kok udah gede, masih gede. Zaman dulu komputer yang 486. Itu ya sudah ada komputer saat itu. Kalau misalkan dengan kopioan ini, apa bandera rugi? Termasuk tujuan gini sih. Kalau entah dengan cara apa ngopiaknya ya, mau pakai komputer atau pakai bola yang diputar gitu. Kita kembali lagi, informasi juga kan beda. Sekarang orang nombok ya, nombok togel atau nombok itu beli nomor ya. Nah, itu kan nomor yang dibeli itu kan terdaftar atau langsung masuk ke bandar gitu. Sedangkan karena cepatnya media informasi kan gitu loh. Kalau zaman dulu kan masih apa ya jenenge Tapi saya nggak ngalami loh yang apa SDSB. nggak. Aku masih inget itu kan. Karena rame di kampung. Ingetku cuman sudah ada teknologi karena laporannya pakai handphone, pakai telepon. Itu tahun-tahun sekian. Ya, pokoknya saya ngalami itu laporan itu sini kemana, itu pakai telepon. Jadi angka ini. Kalau pada masa SD/SB itu enggak bisa laporan kayak gitu, hanya bukti rekap tok. Dan itu setornya langsung ke jarak jauh itu informasi belum bisa secepat itu. Ya enggak dong lah. Aku ingat itu setiap malam Rebu. Enggak dong. Oke lah, misalkan
Jangan pajak saat itu masih tidak ada model peluang dalam pemrograman komputer, dia masih manual. Berarti posisi goib perjinan itu masih populer, mereka masih nafas segar sini. Dan sekarang wes mereka enggak bisa sekarang, nembus itu enggak bisa. Prediksi enggak bisa. Karena apa? Nomor yang dibeli itu terdaftar kok. Terdaftar kemudian di Oke. kok. Jinnya ngerti dari mana? Informasi langit apakah bisa bocor? Enggak. Nah, terus prediksi jin dari mana? Kan ada ceritanya ini. Kalau kita pernah baca kitab itu. Ini kembali ke kitab ya. Jadi pada waktu itu jin itu suka menguping informasi dari langit. Kemudian ada satu kejadian ketika kalau tidak salah waktu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu diminta untuk membaca doa tertentu, kemudian jin-jin tadi itu dikejar oleh panah api gitu. Ada semacam itu. Berarti memang kelakuan jin itu memang seneng nguping ya? Iya, kalau diomongin juga nguping. Dia datang. Jadi sekitar sini ada yang nguping ya? Ada. Ya, walaupun kita tidak melihat tapi bisa merasakan. Lah ramalan-ramalan balik lagi ke ramalan ya. Karena kita nanti kalau nggak tak lurus kemana-mana. Ramalan-ramalan semacam Joyoboyo itu. Sebenarnya ada ramalan-ramalan lain enggak di kitab-kitab orang Jawa zaman? Ada sih. Banyak. Karena memang yang paling terkenal itu yang Joyoboyo itu. Karena ngeramal ruang publik. Iya. Banyak ramalan-ramalan Jawa itu banyak. Tapi kalau memang dia itu orang-orang pinter, Kang. Misal saya pun suruh ngeramal 5 tahun yang datang, insya Allah saya bisa. Iya. Melihat by data loh, maksudnya kalau saya. Iya, pakai analisa. Padahal saat itu kan sangat terbatas gitu. Lihat internet aja nggak bisa, lihat kondisi secara umum nggak bisa. Berarti kan ketika itu dia nulis atau ngeramal itu, jadi orang-orang yang memang sudah kemana-mana secara lahirnya ya. Dia punya pengetahuan, satu ya. Terus yang kedua, mereka itu punya kelebihan di spiritual. Artinya spiritual itu apa? Gini contohnya. Orang yang benar-benar bisa membaca kode alam. Orang yang bisa membaca kode alam. Itu kan orang berpengetahuan. Jadi dia bisa dari analisa itu bisa menyimpulkan, oh nanti pada saat ini gitu akan terjadi kayak gini. Gitu. Berarti kan pebisnis sekarang itu juga orang-orang yang peramal. Iya. Beda. Dia harus melihat ke depannya harus bagaimana. Analisa berarti kan kalau dikaitkan karo zaman saiki, berarti ramalan itu diambil juga butuh analisa data yang lengkap. Betul. Iya toh? Iya. Kira-kira mungkin di Indonesia itu banyak tembaga yang ditemukan, orang-orang pandai besi sudah mulai. Jadi mikirnya kan nanti suatu saat transfer, ya kayak gitulah. Dia mesti beda data kalau saya bilang, nggak mungkin. Tapi yang anehnya itu kan kayak presiden itu ramalan siapa? Presiden 1 kayak gini, kedua kayak gini, ketiga kayak ini. Itu ramalan atau hanya itu kan ada isu politik? Itu ada di Joyoboyo juga sih. Joyoboyo terkait dengan Satrio Piningit yang jumlahnya 7 itu kan. Nah, itu kan mulai dari Presiden Soekarno, terus siapa itu selanjutnya? Soeharto, Pak Harto, Habibie, Megawati, Gus Dur dulu ya, terus Megawati, kemudian SBY, Jokowi, sampai Satrio Piningit ketujuan gitu. Itu ada di Joyoboyo sih. Cuma memang itu bisa ditepat-tepatkan, pas-paskan karena apa? Karena memang karakter manusia kurang lebih kan ada plus minusnya. Ya, berarti substansial dikira-kira iso lah. Iya, kalau diomongkan orang ini sikapnya gini karena sudah diramalkan, akhirnya dikait-kaitkan gitu. Dan masuk di roh politik. Nah, kalaupun itu tokohnya lain, misal tokohnya lain, tokohnya itu ganti bukan Pak Karno atau siapa, pasti nanti juga, oh ini tepat, pasti gitu. Karena apa? Itu yang diramalkan itu adalah sifat-sifat manusiawi. Iya, yang paling keren berarti kan meramalan secara ruang publik tadi ada pesawat terbang, ada kapal
ada kereta api itu. Kalau kapal sudah ada saat itu. Yang kereta api itu yang belum. Nah itu mungkin informasi Jayabaya itu ya mungkin ya dia dapat dari dunia dunia ini. Dia mungkin lihat di Inggris, di Belanda, kemudian sudah ada. Waktu itu belum ada. Oh nggak tahu saya ya. Belum ada. Kita kan juga belum tahu. Karena penemuan itu kan baru-baru tahun berapa. Oh gitu ya. Ya, jadi mereka juga bisa menyimpulkan kan mungkin informasi-informasi ya, dari ilmuwan-ilmuwan iya, kan bisa. Melihat perkembangan teknologi itu bisa kan. Oh nanti ada seperti itu. Jadi kita bisa jadi peramal, yang paling penting kita pertama pinter, bisa menganalisa data, manajemen data, lihat kode alam, lihat database alam lah yang sudah ada. Akhirnya kita bisa menemukan kira-kira 5 tahun yang akan datang ini bagaimana. Setelah kayak peta politik kan sudah tahu kadang. 5 tahun yang akan datang kayak 10 tahun yang akan datang bagaimana. Sekarang yang calon siapa, nanti yang jadi siapa itu bisa diprediksi loh. Nah kira-kira Demak jadi siapa? Wah, enggak berani aku.